Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar siang ini? Masih semangat kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar agama subtema 4, belajar, berlatih, olah rasa dan olah hati. Pertemuan kedua. Kemarin kita sudah membahas bersama-sama dalam pertemuan pertama, hari ini pertemuan kedua. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sesuai citramu. Sebagai gambar Allah, kami Engkau berikan bakat dan kemampuan supaya kami berkembang semakin menyerupai Dikau. Bantulah dan sertailah kami agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kemarin kita bersama-sama sudah mengamati gambar dan juga membaca kisah tentang Zoe Alexander. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Langkah pertama, mendalami kitab suci. Mari bersama-sama kita membuka kitab suci dan membaca Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 29. Bisa dibaca di kitab suci atau di buku paket agama, ada bacaannya. Setelah membaca kitab suci ini, Pak Marno akan memberikan tugas kepada kalian. Berikut tugasnya. Nomor 1, kutipan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 29 mengisahkan tentang apa? 2. Apa artinya talenta? 3. Apa yang dilakukan hamba pertama, kedua, dan ketiga terhadap talenta-talenta pemberian tuannya? Nomor 4. Bagaimana tanggapan Tuhan yang memberikan talenta terhadap perilaku hamba-hambanya? Nomor 5. Apa talenta saya? Nomor 6. Bagaimana saya mengembangkan talenta itu? Dan nomor 7, yang terakhir, apa tujuan mengembangkan talenta saya? Demikian anak-anak, tugas kalian hari ini. Selamat mengerjakan. Kita akan melihat beberapa catatan pokok. Yang pertama, dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 29, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan ialah pemberian talenta kepada hamba-hambanya oleh Tuan yang akan pergi. Tuan itu berpesan agar talenta itu dikembangkan, sehingga ketika tuannya pulang dan meminta kembali, talenta itu sudah bertambah. 2. Dalam kamus Alkitab, talenta diartikan sebagai ukuran timbangan sebesar 3000 sikal atau 34 kg. Dalam perjanjian baru, talenta adalah ukuran uang yang sangat besar nilainya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, talenta dipahami sebagai bakat. 3. Orang-orang yang sudah dibaptis adalah anak-anak Allah. Setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kerajaan Allah. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, perlu kemampuan tertentu atau bakat. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bakat yang kita miliki. 4. Mengembangkan bakat berarti mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mengembangkan bakat dapat dilakukan dengan giat belajar, berlatih, olah rasa, dan olah hati sesuai dengan bakatnya. 5. Setiap orang diberikan anugerah bakat tertentu. Bisa 1, 2, atau 5. Ada orang yang bakat menyanyi saja, ada orang yang berbakat menyanyi, main musik, dan menari.
Ada orang yang berbakat menulis sastra, olah rasa. Ada orang berbakat olahraga, menggambar, matematika, dan sebagainya. 6. Coba amati dirimu, apa yang menjadi bakatmu, dan apa yang kamu lakukan dengan bakatmu. Berikutnya 7. Bakat-bakat perlu dikembangkan dengan berlatih secara teratur dan penuh semangat. Bakat perlu dikembangkan dengan bantuan orang-orang yang ahli. 8. Perlu disadari pengembangan bakat tersebut perlu diarahkan bagi majunya masyarakat dan terjadinya relasi perempuan dan laki-laki yang setara. Pengembangan bakat perlu diarahkan bagi terwujudnya kerajaan Allah. Jadi, tidak diharapkan dengan pengembangan bakat itu justru terjadi saling merendahkan pada laki-laki ataupun perempuan. Manusia sebagai citra Allah yang sederajat dan saling melengkapi tidak serta-merta terjadi. Anugerah citra Allah itu perlu dikembangkan. Citra Allah didukung dengan aneka bakat atau talenta yang diberikan Allah. Talenta perlu dikembangkan dengan olah pikir, olahraga, olah rasa, dan olah hati. Ada banyak orang yang telah berhasil mengembangkan talenta yang mendukung diri sebagai citra Allah. Kita harus belajar dari mereka. Mari anak-anak, kita refleksi dan renungkan bersama-sama. Apa saja yang menjadi bakatku? Bagaimana aku telah mengembangkan bakatku? Apakah pengembangan bakatku membantu aku menghormati lawan jenis? Kita renungkan dan kita refleksikan bersama-sama dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah tahu apa yang menjadi bakat kita? Apakah kita sudah mengembangkannya? Apakah bakat tersebut membantu kita menghormati lawan jenis kita? Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dalam subtema yang baru. Mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas segala perlindungan-Mu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini. Kiranya apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru mampu menjadi bekal bagi masa depan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.